bapak, ayah Pak Hashim, businessman. Opa, kakek, ekonom Indonesia, Yes. menteri, paman, Pak Prabowo. I went through major depressive disorder, anxiety disorder, thoughts of suicide itu hal yang menjadi biasa. To the point dimana saya kalau ngelihat gunting, apa yang bisa saya lakukan dengan gunting itu untuk mengakhiri hidup ini. And you can find, ada artikel saya bilang saya alergi sama politik. Siap mental, gak boleh baper, siap segala-galanya. Termasuk isi tas, itu realitanya. Gak apa-apa dosanya saya tanggung. Apa sih yang membuat Pak Prabowo tuh kekeh banget gitu, selalu never give up untuk menjadi presiden? Dia gak pernah minta untuk kita ngajuin dia sebagai calon presiden. Yang ngebet adalah kita. Mas Gibran. Dan Mas Gibran. Yes. Oh my gosh, man of few words. Apakah cawapres? Ya kita ini soal Cawapres. tergantung ya, ini tayangnya kapan ya. Seneng banget hari ini teman ngobrol saya, wanita multitalenta, serba bisa, Rahayu Saraswati. Wait, thank you so much. Hai Terima Mbak kasih. Sarah. Halo. Terima kasih udah ngundang di sini. Akhirnya bisa hadir di kantor yang kesannya lebih revolusioner gitu ya Yes. dibanding kantor untuk perusahaan. Agak kaget sebenarnya. Iya gitu ya, kayak kantor partai gitu ya. Ini kayaknya PSI have a rival nih. Oh gitu ya, karena sama-sama merah. Merah juga soalnya. Revolusi gitu. Tapi emang itu sih satu hal yang tadi aku sempat share juga ke Mbak Sarah. Karena di depan itu memang selalu terpampang nyata alasan Yes. kenapa kita berada di Kayak sini. vision statement-nya is kan. to create positive impact from Indonesia to the world. Jadi itulah alasan kenapa setelah 16 tahun di Singapura aku balik ke sini. Yeah. Dan itu untuk mengingatkan kita semua ya, harus semangat lah, anak muda kan harus selalu Absolutely. semangat kan. Harus. Benar. Fantastic. Tapi yang di depan saya nih kayaknya semangatnya jauh berkali-kali lipat dari Aduh. seorang Mary Riana. Ayo, dari mana? Karena nih aku seneng banget. Aku tuh selalu seneng kalau ketemu wanita yang bukan cuma punya banyak talenta, tapi punya banyak ambisi untuk mewujudkan talenta-talentanya menjadi sebuah karya nyata. Dan salah satunya ini ada di hadapan saya. Mbak Sarah, you are an actress, you are an activist, you are a politician, you are a businesswoman, a wife, a mother. Ya. What else? Topinya banyak ya. Topinya banyak. Ya, tapi mungkin mau meluruskan satu hal dulu. Apa? Karena tadi ada satu kata kunci yang buat saya tuh sebenarnya mungkin asumsi yang keliru. And it's easy to come to that conclusion sebenarnya bahwa saya punya ambisi. Oke. Ya, karena saya sebenarnya seorang yang sangat jauh dari kata ambisius. Masa? Yes, cuman satu ambisi saya adalah gini. Jadi kan orang sering lihat ini gara-gara saya sering ngobrol sama teman saya namanya Vero ya. Kita sering ngobrol tentang passion, tentang calling Yes. and ambition Okay. gitu. Dan saya pernah menjelaskan ke dia, mungkin banyak orang merekatkan kata ambisi atau ambitious gitu atau ambition dengan posisi atau jabatan, ya kan? Dengan dia bentuknya seperti apa, dia ada di sekarang saya di posisi ini, nanti berikutnya saya harus ke posisi yang ini, nanti berikutnya harus dapat Forbes 30 under 30, nanti yang berikutnya harus jadi direksi board of directors, harus jadi partner in my law firm. Kayak Mereka ngumpulin biasanya achievement ya. yes, that's right. Mereka merekatkan ambisi dengan itu. Sedangkan my purpose in life sejak cukup muda ya, karena I went through major depressive disorder dari usia 15 sampai 19 tahun. So I really had to search deep down jati diri saya tuh siapa dan passionnya apa dan tujuan hidup apa. Karena yang akhirnya membuat saya berhasil untuk jadi survivor keluar dari major depressive and juga anxiety disorders adalah pada saat saya tahu purpose, tujuan Tuhan menghadirkan saya di dunia ini itu apa. Karena imagine kita tuh cuman satu dari sekian banyak manusia di dunia ini. Dan gak ada satupun manusia lain yang exactly the same as us. Yes. Bahkan dalam sejarah dunia, even if you believe in reincarnation and all that, gak ada yang benar-benar sama. Karena kan ada nature versus nurture. Yeah. And bayangkan itu bisa dibuktikan dengan dia nih mungkin kalau twin kan kembar bisa sama. Yeah. Tapi sidik jari gak bisa sama. Yeah.
itu kehebatan dari Tuhan gitu ya. So sorry jadi filsafat. but the point adalah saya akhirnya mengetahui that yang penting hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain. So kalau dikatakan ambitious atau punya ambisi untuk menjadi A, B, C, D, E itu tidak, sangat tidak. Bahkan dengan saya ada di politik yang sangat rekat dengan dan dekat dengan kata ambisi gitu ya. Orang tuh suka bingung gitu tiap kali ketemu sama saya, bahkan frustrasi. Kenapa? Karena banyak yang mungkin mendekat ke saya mikirnya bahwa saya punya ambisi untuk jadi A, B, C, terus mereka berharap bisa dekat dengan saya untuk terus habis itu ngikut gitu. Terus saya harus menjelaskan gitu bahwa mohon maaf, kalau Anda kira bahwa Anda mau dekat dengan saya karena saya akan menjadi menteri, saya akan menjadi dubes, saya akan menjadi apapun itu gitu. Saya nggak punya ambisi ke situ. Tapi kalau memang Tuhan izinkan saya untuk menggunakan saya menjadi berkat bagi banyak orang lain, menjadi bermanfaat untuk orang lain di posisi tersebut, saya nggak akan menolak gitu. Justru itu yang jadi sebenarnya tantangan terbesar saya, how to say no. Jadi masalahnya bukan karena ambisi, tapi masalahnya nggak bisa say no. But I'm glad we have this conversation. Aku senang banget Mbak Sarah menjelaskan hal ini karena it's exactly yang aku yakini juga. Karena mungkin kalau misalnya kita mengenal kata ambisi, menurut dunia nyata, dunia pekerjaan, dunia politik, apapun itulah deskriptif mereka kan pasti ya itu achievement lah, jabatan lah, position lah gitu. Tapi ketika tadi aku menyebutkan ambisi, my description is seseorang, someone yang tahu siapa diri dia, tahu apa yang dia mau, dan mau untuk mengusahakan gitu, untuk bisa selalu mengembangkan talentanya. Karena I totally agree, one thing that changed my life juga ya ketika saya menyadari bahwa life is not just about achievement, but it's also about fulfillment. And what is the biggest fulfillment? Is to know our purpose gitu. Untuk tahu kita tuh ada di dunia ini untuk apa sih gitu kan. Dikasih talenta tuh untuk apa. Dan mau untuk mengeksplor talenta itu. Walaupun kadang-kadang kayaknya ini bukan talenta saya deh gitu kan. And sometimes like gak kepikiran, aduh masa sih gitu kan. Tapi the willingness untuk Oke, nggak apa-apa. Kalau itu yang kamu mau dan itu purpose saya, I'm open to explore gitu. Karena banyak banget yang istilahnya berpikir bahwa punya talentanya, tapi terus habis itu sebenarnya nggak diasah, nggak dikembangkan. Like kita tuh, I believe bahwa di setiap diri kita tuh ada yang namanya potensi kan, seed. Benih itu hanya bisa bertumbuh kalau kita siramin, gitu kan. Dan itu pun juga pasti ada momen di mana kita mungkin harus di-cut dikit, we need to be ada momen-momen di mana kita memang dibentuk dan itu sakit. Dan ya it's so easy ya untuk ngomong itu sekarang gitu ya. Padahal pada saat kita sedang melaluinya, it's like Tuhan tolong gitu ya. I don't need untuk naik kelas. I've gone through those seasons nih, I don't need untuk naik kelas. Udah di sini aja cukup. Betul. And I don't know, mungkin nanti kita ngobrol lebih banyak tentang Mbak Sarah ya. Sorry, tapi baru mulai udah ngomongnya ngalur ngidul ke sorry. Tapi I totally agree karena mungkin ada banyak hal yang agak mirip dengan journey-nya kita mungkin. Kenapa? Karena kalau kayak tadi kan saya mention about you're an actress, you are an activist, you are politicians gitu. Banyak kadang-kadang orang juga selalu wah Mary Riana entrepreneur, content creator, investor gitu kan, ada banyak hal. Tapi to be honest itu bukan sesuatu yang saya rencanakan dari awal. But sometimes in life itu saya merasa tuh ada seasonnya aja gitu. And in that season, I'm as an entrepreneur. Tepat banget. Tapi ada saatnya di mana I'm going to bring you to the next season. Ini musim yang berbeda. So then suddenly fungsimu berbeda dan dikit. Suddenly I become someone yang nggak pernah saya kebayang gitu kan. Dan ternyata ya udah dimampukan ketika kita mau akhirnya dimampukan gitu. Itu dua kata kunci. Mau dimampukan. And I honestly saya percaya betul bahwa ini pernah saya dengar soalnya this quote gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak memanggil mereka yang merasa mampu, tetapi Ia mampukan yang Ia panggil. So itu rema saya selama waktu akhirnya dijorokin, dimasukin ke politik praktis gitu ya. Istilahnya you know what, I have no talent di sini, tapi if you say so gitu kan.
ya harus bisa percaya aja bahwa dia pasti akan mampu kan. Wow, okay. So let's talk about you. I thought dari tadi udah ngomong. Belum ya? That transition. Karena seorang Sarah sebenarnya cita-cita awalnya nggak pernah menjadi politician. Oh no. Cita-cita masa kecilnya adalah menjadi seorang aktris Hollywood. Yes. Sampai sekarang juga masih sebenarnya. Itu belum hilang. Kenapa? What inspire you? Why you want to be an actress? Jadi waktu pertama kali sekolah di luar negeri di Singapura, I went to UWC. Itu pertama kalinya terbuka dengan dunia acting. Biasa di waktu itu masuk kan masih SMP kelas 1 gitu, 7th grade. Ada audition untuk ikut dalam pertunjukan drama for that grade gitu kan. Lo and behold gitu, pertama kali nyoba, pertama kali juga semuanya full dalam bahasa Inggris. Dan waktu itu yang ditampilkan is Hiawatha, full poetry. Jadi bukan yang istilahnya bahasa sehari-hari, mirip-mirip kayak Shakespeare lah gitu. Jadi nyoba dan ladala dapet salah satu peran utama. Salah satu dari 3 narator yang pokoknya kenapa akhirnya jadi 3 saking banyaknya linesnya gitu. Jadi kita harus bagi 3 gitu. Dan jatuh cinta banget dengan dunia di mana wow kita apa yang ada di imajinasi kita bisa jadi kita hadirkan and kita masuk ke dalam dunia yang berbeda. And then di situ juga kebetulan sekolah itu tuh sangat aktif ya untuk ekstrakurikulernya. Jadi banyak banget pertunjukan oleh kakak-kakak kelas juga. Jadi baru tahu tentang wow nonton dan itu semua gratis kan buat siswa gitu. Jadi semuanya aku makan, aku tonton. Dan awalnya mungkin mikir oh berarti aku sukanya bagian actingnya aja jangan-jangan. Tapi waktu pindah karena ngikut papa waktu itu ditugaskan di Swiss, pindah ke sekolah di Swiss dan itu padahal udah kayak pertengahan semester. Jadi udah bukan waktunya untuk audisi lagi gitu. Tapi mereka lagi mau ada pertunjukan lagi juga. Dan ya udah karena semua murid harus ikut serta, dapatlah kayak shepherdess number whatever gitu. Jadi pokoknya cuman yang bagian bukan pemeran utama. Bukan jauh dari pemeran utama, cuman bagian yang berdiri bareng sama 3-4 perempuan lain gitu kan. Tapi ada rasa kebahagiaan yang I cannot describe gitu loh, yang istilahnya kayak wow I love this. Dan bahkan sejak itu juga terlibat dalam every year pasti terlibat dalam pertunjukan. Bahkan I produced my own akhirnya produksi sendiri di tahun terakhir Guys and Dolls musical, which is a musical, it's not easy gitu ya. Like, emang agak gila sih. I have to admit, rada gila sih. I don't know what I was thinking. Tapi jadi kayak produce myself, casting sendiri. Terus habis itu buat setnya bareng sama temen-temen, kostum juga minta tolong temen yang buatin. And I just like, oh my gosh, I love this. Jadi waktu usia 14 tahun itu, I remember duduk makan malam sama my parents. And saya bilang, Mom, Dad, I know what I want to be when I grow up. Kan dari kecil sebenarnya selalu nyari tahu ya, what do I want to do, what do I want to do. And I told them mau jadi professional actress. Kayaknya mereka mikir, okay, she's gonna get through this, she's gonna get over it. Kayak suatu hari she's gonna wake up and think sadar diri gitu ya, istilahnya hello you. Gitu kan, keluarga lu mana ada yang di dunia itu gitu kan. Semuanya di dunia bisnis, ekonomi, politik gitu itu kan, aku mau nanya, ngajar. karena kan Bapak, Ayah, Pak Hashim businessman, Opa, kakek ekonom Indonesia, menteri, apa lagi? Mending cuma ekonomis biasa ya, begawan ekonomi bahkan gitu begawan ya. Ekonomi. Otaknya nggak turun ke saya, mohon maaf, mohon izin. I don't know what happened. Iya, udah gitu your uncle, paman, Pak Prabowo, gitu militer. Kan? Militer. Yeah. Jadi kayak nggak ada artis-artis atau ke dunia seni, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Terus dibolehin. Ya mereka sih, jadi my dad itu tipe yang asalkan anaknya senang, he's happy gitu loh. So very supportive sebenarnya dari awal. Cuman my mom is tipe yang sangat ya konservatif dan ya karena dia kan
sayang sama anaknya gitu, takut anaknya nggak berhasil, dengernya cerita tentang bagaimana oh my gosh mereka struggling actor kayak gimana di Hollywood gitu kan, apalagi ini anak gue gitu ya, maksudnya not that many Asian actresses at that time gitu kan. Jadi waktu berangkat kuliah, my mom tuh titip gitu, Sarah kalau boleh ngambilnya jangan acting, yang lain aja. Makanya waktu ke kuliah ke University of Virginia, itu pun juga kenapa University of Virginia? Karena paling jauh yang bisa saya pikirkan dari Hollywood. Karena kan all the way on the East Coast gitu ya, sedangkan Hollywood West Coast. Dan itu pun juga saya pilih untuk tidak di New York, supaya jangan nggak dekat-dekat sama Broadway. Nggak dekat-dekat sama Broadway banyak juga. Ini, banyak ada panggilan lain ya, gitu ya. Temptation. Exactly. Makanya akhirnya milih ngambil classics, jadi pelajaran sejarah kuno. Wow. Exactly. Karena memang saya suka sama sejarah. That's in the family kan. In the family we love history. Jadi sebenarnya waktu itu kalau nggak jadi aktris, nggak jadi politisi, mungkin jadi arkeolog. Oh. Dan kalau ditanya kenapa ngambilnya itu, ya di sana nggak ada pelajaran tentang Majapahit. Jadi mau nggak mau ngambilnya tentang pelajaran sejarah Romawi sama Yunani. So I wrote about Alexander the Great. I wrote about I studied Parthenon yang di Athens. Makanya belajar dan tahu banyak tentang filosofi. Mungkin itu juga. Okay. So you completed your degree di sana? No, jadi actually I only lasted 2.5 years before benar-benar major depressionnya itu masuk banget. I took a break, tapi abis itu then I decided ya udahlah, daripada ini nggak bisa continue, akhirnya minta izin sama keluarga untuk go to acting school. Yeah, so I was only there for 2.5 years. I went to acting school di Inggris. Pas pulang ke Indonesia 2007 itu sebenarnya untuk apply buat visa supaya bisa kerja di luar. Tapi Tuhan punya rencana yang lain, tiba-tiba dapat offer peran yaitu di Merah Putih, and I saw itu kesempatan sekali seumur hidup. Kapan lagi bisa jadi female freedom fighter gitu kan, di sebuah film tentang kemerdekaan Indonesia yang waktu itu orang ngetawain kita semua, ngapain lu bikin film kayak gitu, like nobody's gonna watch, nobody's gonna like. Lihat aja sekarang akhirnya banyak banget yang bikin kan. So waktu itu masih inget banget kita diketawain kayak gimana untuk bikin sesuatu yang nasionalis, sesuatu yang menggambarkan pengorbanan dari nenek moyang kita di tahun 1947 sampai 1949 50, karena banyak yang nggak tahu. My gosh, waktu itu my cousin aja nggak tahu kalau kita dijajah oleh Belanda itu bahkan setelah kita merdeka, gitu loh. So itu that is the reason why akhirnya nggak keluar negeri lagi, and sampai sekarang ada di sini. Berkarya di sini. Yes. Tapi akhirnya berhasil juga untuk menyelesaikan S1 baru 2 tahun lalu. Itu karena udah ada online learning, udah bisa gimana-mana, so I finished my degree secara virtual. Wow, that's good to hear that ya. Sometimes kadang-kadang memang proses itu butuh waktu, tapi ya along the way ya we embrace the process, dan pada akhirnya kan it's not just about the destination kan, tapi proses menuju ke sana. Look what you are right now kan. Well, it's either sink or swim. Kalau misalkan proses kan, kalau kita bisa protes, kita bisa komplain, tapi that's not gonna get us anywhere. Itu nggak bakal bawa kita kemana-mana. Tapi justru kalau kita bisa lebih cepat adaptasi dan belajar dari situasi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya saya yakin kita bisa justru mengembangkan diri kita melampaui dari apa yang kita bayangkan. Tapi interesting sih tadi kalau Mbak Sarah bilang kan 2007, berarti kan balik Indonesia, bisa acting di situ, ya. Terus dan ada banyak hal yang memang dilakukan di dunia seni, di dunia pertelevisian gitu kan. Terus tapi kan sempat nyasar ke politik. Bukan sempet, sampai sekarang masih nyasar. Bukan nyasar ya. Tuhan memberikan tantangan yang baru gitu. Saya masih negosiasi sama Tuhan sih sebenarnya, tapi makanya saya sebut nyasar gitu ya. Karena panggilan nggak di sini, suka juga kagak. And you can find, ada artikel saya bilang saya alergi sama politik.
Kenapa alergi sama politik? Saya orangnya lurus banget dan idealis banget. And for someone who has a high idealism tentang apa yang baik dan benar, masuk ke dalam dunia yang segala hal tuh abu-abu gitu ya. Dan waktu itu kan juga masih sebagai anak muda yang kekeh dengan pendiriannya gitu kan, sampai sekarang masih kekeh, makanya bilangnya nyasar. Itu ngelihatnya kok banyak ya, maksudnya politisi kebanyakan itu banyak yang janjinya A, mending kita dapatnya C, dapatnya E, mending kita dapatnya Z, bahkan nggak dapat apa-apa gitu kan. Itu sering saya sampaikan. Jadi waktu itu ngelihatnya bahwa oh my gosh, like politics is just draining gitu. Dan memang sampai sekarang pun juga saya menyatakan politik sangat draining untuk saya. Karena saya masih harus terus berproses untuk bagaimana memperjuangkan pendirian dan kebenaran dan keadilan di dalam dunia yang masih sangat penuh dengan intrik-intrik. Tapi yang terus istilahnya jadi pegangan buat saya sekarang terutama adalah kalau misalkan kita, dan this is part of kenapa akhirnya masuk, karena waktu itu yang ngomporin tuh ada kakak, sepupu, and then akhirnya lama-lama juga my dad gitu. Dan banyak yang soalnya asumsi because of my background sebagai keponakannya Prabowo, sebagai anaknya Hashim, otomatis keluarga yang minta saya masuk ke politik. But actually it wasn't. Mereka bahkan sekaget-kagetnya waktu saya mendaftarkan diri sebagai caleg waktu itu, karena nggak pernah ada dorongan atau bahkan istilahnya tekanan dari mereka tuh tidak pernah. Tapi memang saya dikomporin sama kakak saya dan sepupu-sepupu saya, karena mereka tahu saya aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009. Kakak saya yang bilang, Sarah, kalau misalkan kamu sebagai aktivis, dan ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua aktivis, karena saya masih aktivis, kalau kita hanya bergerak di yayasan itu seperti anjing menggonggong dari luar. Tapi kalau kita mau untuk menghadirkan perbaikan, yang mau ada solusi, kita harus menjadi bagian dari solusi. Dan itu terkadang yang paling efektif, ya bukan berarti nggak bisa di luar, tapi yang paling efektif adalah kita harus berani untuk masuk ke dalam sistem. Dan ayah saya itu selalu mengingatkan, selama orang-orang baik diam dan tidak melakukan apa-apa, maka yang terus berkuasa adalah mereka yang jahat. So di situ saya juga masih ingat waktu Tuhan manggil saya masuk ke politik, Tuhan tuh menyatakan, sampai saya tuh pokoknya merasa kayak bener-bener berontak sampai nangis-nangisnya. Tuhan bilang, Sarah, kamu bisa untuk menolak, you can say no, it is your right, kan free will, gitu ya. Tapi kalau kamu tolak, maka yang bisa aku bantu melalui kamu, mereka juga yang harus menanggung the consequence. And that's a price I'm not willing to pay. Gitu ya, itu namanya istilah dikasih pilihan antara terjun ke jurang atau so okay, let's go, terjun sekalian gitu kan ya, berenang deh sambil kita belajar bagaimana caranya berenang gitu ya. And that's why dan ya saya berharap sekarang ya, terutama dengan posisi saya yang itu nggak ada karpet merah, by the way. Saya mulainya benar-benar sebagai ketua bidang di organisasi saya, akhirnya menjadi ketua departemen di DPP, juga akhirnya menjadi ketua umum di organisasi saya kepemudaan as a woman. Bukan di organisasi saya perempuan loh, ini organisasi saya pemuda ya, as a woman. And juga akhirnya menjadi wakil ketua umum di DPP Gerindra. That was a process yang I wouldn't wish on anyone, tapi ya itu adalah proses yang memang harus kita lalui. Dan saya hanya bisa bersyukur kalau memang posisi saya saat ini mungkin bisa menginspirasi atau bisa menjadi penguatan buat anak-anak muda yang lainnya. Yang in the sense, kamu gak perlu punya talenta, kamu gak perlu untuk know how to do it all gitu. Yang penting kamu mau untuk belajar. I think that's the biggest thing yang I always say. Kamu harus punya hati terbuka untuk belajar. Karena even for me, di politik tuh kayak banyak tamparan gitu. Yang istilahnya kayak you think you know but you don't know gitu kan. Jadi kita harus belajar. Walaupun mungkin banyak orang melihat, wah
kan Mbak Sarah pasti udah punya banyak privilege atau mungkin kayak tadi red carpet gitu, tetap aja banyak tamparan dan tidak mudah. Of course, karena waktu saya maju pertama kali 2013, orang-orang yang dikira bisa membantu saya, karena kita waktu itu punya 2 wakil bupati dari partai kita. Salah satunya nggak gerak sama sekali, satunya lagi bahkan bilang jangan pilih Sarah. Dan waktu itu saya maju nomor urut 2. So I've gone through that. Saya bahkan pernah juga istilahnya kayak udah mengantarkan seseorang untuk maju sebagai calon bupati waktu itu, tapi terus partai mengatakan berbeda gitu kan. So saya juga pernah yang dimana saya maju. Jadi I've gone through dengan sistem terbuka ini di nomor urut 2. Jadi halo, bukan karpet merah karena maju pun juga bukan langsung ngecek-ngecek langsung nomor urut 1. So there's a limit di kita itu nggak seperti itu. Jadi waktu itu masih maju nomor urut 2 jadi. Pernah nomor urut 1 tapi nggak jadi karena 5.000 suara saya dicuri. MK tidak ada satupun gugatan DPR RI yang dikabulkan. Mereka alasannya waktu itu katanya administrasi, whatever that means. Gitu ya. So I've gone through all that. Seperti kata Mbak Sarah, kalau mau terjun politik harus siap dikecewakan. Siap mental, nggak boleh baper, siap segala-galanya, termasuk isi tas, itu realitanya. That's I'm sorry ya. Ini kita ngomong belak-belakan dan realitinya. Bener. Mau ketemu sama masyarakat, nggak kasih makan dan minum, that takes money. Bener. Jadi bukan cuma elektabilitas, bukan cuma kapasitas, tapi juga isi tas. Dan saya berhasil tanpa melakukan yang namanya serangan fajar. I don't do money politics. I don't do bom-bom kayak gitu, saya sama sekali tidak. Makanya banyak yang bingung kok bisa saya jadi. Gitu loh. Because ya jadi maksudnya saya isi tas itu bukan berarti you have to conform. Bukan berarti kita harus menyesuaikan dengan that's the name of the game. Harus kalau nggak melakukan itu lu nggak dipilih gitu kan. Pertanyaannya kembali, what is your motivation untuk masuk ke politik? Kalau itu untuk mendapatkan jabatan, dan yes mungkin menghalalkan segala cara. And you will think, ya gue gak mau untuk istilahnya duit itu hilang begitu aja gitu kan. But kalau motivasinya memang adalah untuk memperjuangkan hal yang lebih besar daripada kita sendiri, ya anggap bahwa itu adalah investasi. Dan you know what, so many of adik-adik saya yang paling jengkel kalau saya ngomong kayak gitu. Sampai ada yang udah sakit hati kok diomonginnya kayak gitu. Padahal kita kan maunya untuk diperjuangkan. No, the reality adalah lu masuk ke politik lu harus tahu lu masuknya untuk apa. Karena kalau lu masuk untuk diri lu sendiri, lu masuk untuk jabatan, lu masuk sebagai career politician, udah pasti lu akan kecewa, udah pasti lu akan sakit hati, dan udah pasti lu akan menghalalkan segala cara yang dimana akhirnya lu akan berdosa di mata Tuhan. Dan bahkan saya mungkin satu-satunya yang berani ngomong sama masyarakat. Saya tanya kepada mereka, Bu, Pak, kalau misalkan Ibu dan Bapak ada yang memberikan uang, udah tahu uang itu untuk berharap Ibu dan Bapak bisa memilih dia di kemudian hari. Saya tanya, itu namanya uang apa? Biasanya masyarakat langsung tahu. I mean they're not stupid, they know. Uang suap. Terus kalau misalkan itu uang suap itu halal atau haram, sampai sejauh itu. Kalau di Jawa Tengah saya bahkan I even say waktu itu, dan itu yang bikin tim saya sampai tarik-tarik kepala, tarik-tarik rambut. Saking mereka my God, ini gimana, ini mau dipilih gitu ya. Karena I even say gitu, Bapak Ibu, karena mereka masih tradisional gitu ya. Kan mereka merasa bersalah, ini kan kita butuh, karena kan mereka masyarakat yang kurang mampu gitu kan. Dikasih duit masa mereka tolak, kan mereka kayak oh my gosh gitu, berkat masa ditolak gitu kan. Saya bilang Bapak Ibu ya, kalau misalkan itu berkat ya udah berkat diterima. Ya kan ini sering kali dianggap bahwa kalau kita ngomong kayak gitu, itu kayak kita pro untuk korupsi. No, sebentar. Realitanya adalah this is the realita di 95% lah mungkin dari masyarakat Indonesia yang sekarang sudah sangat pragmatis karena sistem terbuka ya. Realitanya itu sangat mendorong untuk money politik. That's the reality. Lu mau ngomong apa, lu ngomong kosong, aku tantang. So I always say okay, Bapak Ibu kalau misalkan itu berkat ya silakan diterima. Tapi kalau misalkan merasa bersalah karena aduh udah menerima masa nggak nyoblos dia gitu, nggak apa-apa, dosanya saya tanggung. Oh, saya berani kayak gitu. Dan I don't know apakah itu yang akhirnya mengakibatkan saya untuk berhasil dan dipilih. Tapi karena yang
minta saya maju ke politik bukan diri saya sendiri. Yeah. I'm not here for my ambition. Saya nggak di sini untuk nyari duit. Sorry, nyari duitnya pasti lebih banyak di luar ya daripada di dalam politik. Adanya di politik kita dimintain terus. Curhat. Curcol dikit ya, sorry. Tapi kalau misalkan ini memang untuk kembali lagi pelayanan. So anggap ini pelayanan, itu adalah investasi yang kita berikan. Dan makanya saya sering bahkan diteriakin sama masyarakat, Bu kepanjangan, karena saya kasih pendidikan politik. They've never had that before. Nggak pernah, orang datang paling cuma 15 menit bilang, perkenalkan nama saya ini, mohon saya untuk didukung. That's what they say. They don't give nilai tambah. Dan saya mau meluruskan satu hal. Kalau misalkan ada caleg yang menyampaikan visi misinya pribadi, dia bohong. Antara dia bohong, dia nipu Anda, atau dia tidak paham perannya sebagai anggota legislatif. Karena seharusnya visi misi yang dibawakan adalah visi misi partainya atau capresnya. Kalau dia bawa visi misi sendiri, hello, pada saat lu ada di DPR, lu bukan hanya perwakilan konstituen, tapi kau adalah perwakilan partaimu. Mana ada, saya tantang, berapa banyak sih anggota DPR yang berani bersuara melawan suara partainya? Hanya beberapa, dan mereka yang biasanya ya punya special privilege di dalam partai, atau ya siap-siap aja untuk dipecat. That's the reality. Dari apa Sorry ini jadi pendidikan politik malah jauh banget. Tapi kan itu menunjukkan bahwa sebenarnya you might deny it, that you don't like it, tapi dari cara Mbak Sarah mengutarakan itu definitely ada passion di situ. Karena ada sometimes tuh ada sesuatu yang sukaan terhadap sesuatu hal yang sebenarnya ingin kita rubah, and that's one of the passion kan. Maksudnya karena ada sesuatu hal yang mengganggu dan akhirnya kita ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Kalau di gereja saya itu ada namanya spiritual discontent. So bukan passion saya tentang politik, tapi politik adalah satu medium, satu bidang di mana itu saya gunakan untuk memperjuangkan spiritual discontent saya. Yaitu bahwa saya sangat passionate untuk melawan yang namanya ketidakadilan. Even itu mau itu di dalam politik, mau itu di luar. Saya kadang-kadang masih negosiasi kalau boleh di luar politik aja. Jadi bukan, karena gini, kalau ada teman saya yang he's a true politician, bukan dalam hal yang negatif. Karena kadang-kadang orang bilang true politician karena kayak snake aja, udah kayak belut gitu ya. Ngomong kesini carmuk, ngomong kesini carmuk. Oh tiba-tiba main 2 kaki, tiba-tiba main 3 kaki, itu kan banyak dikatakan true politician kayak gitu ya. Tapi what I mean by ini teman saya benar-benar salut banget sama dia, karena dia itu healingnya itu ketemu sama rakyat. Kalau saya healing ya udah pasti jauh-jauh ke kemana tempat no cell phone reception, don't bother me gitu ya, istilahnya like you cannot contact, that's healing for me. Dia healingnya ketemu sama warga. That is the sign of a true politician yang mau berjuang untuk rakyat. Kalau dia benar-benar merasa paling happy pada saat dia ketemu sama masyarakat, dia bisa kasih solusi untuk permasalahan mereka. Dan itu jujur baru ketemu 2. Tanpa mengurangi rasa hormat pada kawan-kawan saya, but you know who you are. I know your motivation. Saya mungkin baru ketemu 2 atau 3 in my lifetime. It's very clear that you have clarity tentang siapa Mbak Sarah, apa yang dimau, apa yang menjadi keresahan. Karena saya setuju banget dan saya senang kayak tadi Mbak Sarah men-sharingkan tentang hal itu, karena sometimes apa yang menjadi keresahan kita, ya kita ingin melakukan sesuatu, tapi mungkin vehicle-nya aja berbeda, bisa lewat politik, bisa lewat bisnis, bisa lewat apapun itu. Tapi kan sebenarnya tujuannya adalah ada something nih. Maksudnya kenapa tadi berapi-api? Karena mungkin ada something yang itu menjadi keresahan yang kayak aduh ini tuh pengen banget sih dibenerin gitu kan. Dan akhirnya yang berapi-apinya bukan dunia politiknya, tapi ya cara untuk bisa membenarkan hal itu gitu. It's interesting tadi Mbak Sarah bilang tentang spiritual discontent. Kalau tadi aku lihat profilnya Mbak Sarah, tadi kan aku mention
You are an actress, you are activist, you are politicians, you are a businesswoman, mother and a wife. Tapi ada satu hal yang tadi aku belum sebut. Iya, you are God's princess warrior. Yes. Kenapa aku mau beringat dari ini? Instagram nih, udah stalking. Ya karena aku tadi sengaja nggak menyebut itu di awal karena nggak banyak orang openly untuk bisa men-share their spiritual life gitu. Tapi ketika aku melihat itu ditaruh di paling depan bahkan sebenarnya, you are God's princess warrior. Dan tadi Mbak Sarah mention tentang like banyak hal secara spiritual yang memang Mbak Sarah explore dan bukan hanya di explore tapi ya this is part of your life gitu. Apa makna dari God's princess warrior? Karena saya bisa ada di sini saat ini semuanya karena berkat Tuhan. As I mentioned, usia 15 sampai 19 tahun I went through major depressive disorder, anxiety disorder. Bangun telat 15 menit udah kayak dunia mau berakhir. Bisa nangis sekejar-kejarnya. Thoughts of suicide itu hal yang menjadi biasa. So to the point dimana saya kalau ngelihat gunting itu pikiran otomatis what can I do with that? Apa yang bisa saya lakukan dengan gunting itu untuk mengakhiri hidup ini? So I've gone through that. Yang dimana ya ini izin ya, pasti banyak yang lo kan hidupnya nyaman, you have a privileged life. Hey, yang thoughts yang kayak gitu tuh nggak ngebantu. Karena when you're talking about mental health disorder, itu bukan sesuatu yang bisa kita jelaskan dari logika dunia. Itu memang just the way our brain functions istilahnya. Dan untuk saya akhirnya menemukan kesembuhan dalam Tuhan saya Yesus Kristus dan saya bisa berada di sini saat ini, saya bisa jadi apapun dan siapapun, itu semuanya karena Tuhan. So kalau saya katakan God's princess warrior itu karena saya mau dunia untuk tahu bahwa who I am itu nggak bisa dilepaskan dari identitas saya sebagai anaknya Tuhan, sebagai anaknya yang memang punya misi, punya tujuan yang sudah Dia tanamkan dalam diri saya, yang mungkin saya masih harus dalam, our whole life sebenarnya seumur hidup itu proses kan. Mungkin sampai kita mati pun kita belum nyampe. Karena in my opinion ini kita di dunia ini pun juga is just one realm. Kalau kita sebagai orang yang percaya, saya yakin agama apapun itu mengakui yang namanya spiritual realm. So saya hanya di sini sementara dan punya tugas khusus di sini. Karena kembali lagi, lu kalau lupa gitu ya istilahnya ya, kepada lu kalau lupa kalau lu adalah satu di antara sekian billions of manusia yang ada saat ini dan gak ada satupun yang bisa melakukan apa yang kamu telah ditaruh di dunia ini untuk lakukan. You'll miss the point. And dosa, sin itu artinya missing the point sebenarnya. Jadi kita harus ngerti dulu pointnya apa. And my point of being here bukan untuk menjadi actress, bukan untuk, even though that's my dream, masih ya. Kalau misalkan ada produser di luar sana, saya siap untuk audisi. Usaha. Kalau bukan untuk sebagai businesswoman, bukan bahkan not to be a wife or a mother. Itu berkat bahwa saya diizinkan untuk bisa menjadi istri, untuk menjadi ibu, karena nggak semua diberikan kesempatan untuk menjadi ibu biologis, walaupun yang lain. So itu semuanya berkat Tuhan, and that's why God's princess warrior tuh di awal bahwa saya harus ingatkan kepada diri saya tiap kali, karena pasti dalam hidup ada naik turunnya. Tahun lalu pun saya lagi turun seturun-turunnya, and I was very open about that. Tentang my mental health journey gitu ya. What happened last year? Ya last year I was kayak lagi in between season. Dan
kadang-kadang kalau merasa bahwa I'm not, kok nggak mendekat ke tujuan ya gitu loh. Kayak udah usia segini gitu. Kadang-kadang karena apa? Setan itu pasti datangnya, iblis itu datangnya dari comparison. Ya. Dan waktu itu lagi ngeliat gitu, kok sekeliling saya di usia segini, kok kayaknya ada yang lebih jauh banget, udah bisa kayak klaim bahwa mereka melakukan ini. So I was lagi di hutan belantara dan di musim dimana merasa belum melakukan yang sebenarnya ingin saya lakukan atau ya makanya mau negosiasi waktu itu sama Tuhan. Tuhan udah 10 tahun ya di politik. Kalau boleh, saya sekarang mengejar mimpi saya pribadi gitu ya. Nggak boleh. Tapi emang dikasih kesempatan luar biasa sama Tuhan actually. Karena Teh Happy Salma contacted me, diajak untuk audisi awal tahun ini. Karena dia salah satu yang aku langsung hubungi, Teh, I'm so depressed. Ada beberapa teman-teman sampai Mas Sulung lah, sampai segala, aku kontak, aku like, Teh please. Dia bilang, kamu kenapa gak bilang dari dulu kan? Iya. Akhirnya dikasih kesempatan audisi dan akhirnya pentas lagi kan di Arya waktu kemarin itu sama Chelsea Islan. Sama Chelsea juga. And with Mikta Tambayong juga. And Gusti Pratama and Aryo Bayu. So it was a dream come true for me. Okay. So again, aku bisa relate dengan apa yang Mbak Sarah men-sharingkan tadi, karena aku selalu bilang every position has a purpose. Jadi aku selalu mengingatkan aja diriku sendiri gitu. One of the biggest story yang mengubah pemikiran saya is the story of Esther. It's always the story of Esther gitu. Ya, karena kayak dia berada di posisi itu with a purpose gitu. And then suddenly you resist because no, I do not want to do that gitu kan, maksudnya karena dia nggak mau menyuarakan atau dia nggak mau melakukan ya karena dia merasa bukan kapasitasnya dia gitu kan sebagai seorang ratu pada saat itu gitu. Ya, and sometimes ya kadang-kadang aku selalu diingatkan sih, ya aku selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu punya purpose dan Tuhan akan melaksanakan purpose-nya. Tapi His first choice is to do it with you. Tinggal bersedia atau tidak. Iya, kalau enggak ya dia pasti akan cari jalan lain. Sama aja kayak jalan nih, kayak tadi dari Kemang ke sini ada jalan tol nih. Jalan tol yang paling cepat, yang paling bagus udah jalan tol. Tapi kalau jalan tolnya macet gitu kan, kita akan cari alternatif. Nggak jalan ya pasti kan akan jalan, mau jalan buntu kayak, mau jalan belok kiri kayak, mau jalan yang kecil kayak. Tapi definitely God will make a way. God will make a way gitu. Jadi kalau aku ngebayangin itu dan aku selalu ingat itu dan aku selalu membilang itu kepada diri aku sendiri kayak wow, come on. God choose you as His priority to do this gitu. Isn't it a privilege? Isn't it like I feel so honored gitu kan? Dan walaupun jalaninnya nggak mudah ya. Iya, nggak mudah gitu. Tapi aku merasa ini aja berapa minggu ini jujur Mbak Mary, berapa minggu ini tuh kayak ada bahkan temen yang bilang, Sar, sampai kapan sih lu mau jadi kayak Yunus gitu loh. Ntar dimakan paus beneran lu. Soalnya kayak ini tapi kan boleh dong negosiasi gitu. Boleh. Aku juga masih ada beberapa hal kok yang aku masih nego. Cuma aku kadang-kadang bilang, no, you should not resist. Ya oke. Ada banyak hal kita yang semua aku masih pasti, nego karena that's not me. Ini bukan tempatku kayaknya gitu. Kamu yakin gitu. I feel you. Ya, tapi I mean like we are His choice ya kan, nggak semua orang dipilih kan gitu. As my friend said 2 malam yang lalu, literally baru 2 malam yang lalu, said udah lakoni aja. Bahasa Jawanya Sin, jalanin aja. Karena again Tuhan tidak memanggil mereka yang merasa mampu, tapi Tuhan akan memampukan mereka yang Ia panggil. So tinggal kita bersedia untuk dipanggil atau tidak. And that's so easy untuk ngomong di sini ya Mbak Mary.
It's not easy, tapi aku senang karena dengan sharing ini menguatkan. So I'm not alone. Karena bukan cuma aku yang kayak oh my god, kayak really gitu kan, like really. Kayak okay, yeah. So nih what you are this is lagi live example of pergumulan. Tapi jangan-jangan ya, sometimes kadang-kadang aku sekarang tiba-tiba aku jadi kepikir loh, kan every position has a purpose. Jangan-jangan kita dipertemukan hari ini untuk mengingatkan dan menguatkan satu sama lain. I don't believe in coincidence, Mbak Mary. I never believe in coincidence. Saya yakin my prayer di tiap pagi itu selalu salah satunya, please put me at the right place at the right time. Tempatkan saya di tempat yang tepat di waktu yang tepat. So nothing is a coincidence. Dan kalau misalkan hari ini Mbak Mary juga bisa menguatkan saya bisa menguatkan Mbak Mary. We're doing our purpose already. So, God bless. Atau kita berdua bisa nego. Ya, adanya langsung disentil satu-satu. Lu masih ngomongin nego lagi. Nego. Oke. Ya, tapi it's interesting. Oke, anyway. Semoga bisa menguatkan yang lain juga. Kita pun juga melalui proses ini. Betul. Gitu. Tapi ya itu sebenarnya ada banyak benang merah sih bahwa bahwa sometimes kadang-kadang kemauan itu being obedient is important karena with our small obedient he can do many great things gitu. Jadi sekali lagi kita ngomongnya sangat ini nggak mudah loh, kita living testimonies itu nggak mudah. Memang. Kita sedang menguatkan diri kita sendiri sebenarnya. aja. Sebenarnya mereka nggak tahu kita nih ngomongin apa sih. Kita lagi ngomongin dilema seorang wanita yang ingin memperjuangkan sesuatu yang memang dia ingin perjuangkan, tapi mungkin lewat cara yang gak pernah dipikirkan bakalan bisa. No, I still remember pas pertama kali Tuhan bicara sama diri saya tentang masuk ke politik itu waktu itu Pastor Sidney Mohede yang lagi khotbah. And dia bilang coba kalian tutup mata kalian, karena dia bilang kan bahwa passion kita tuh atau calling kita tuh bisa berubah depending on the season. Exactly what you said. Dan itu nggak apa-apa. Bukan berarti kita labil, tapi dan saya percaya setiap musim ada orangnya, setiap orang ada musimnya. Tapi dalam hal ini saya masih ingat dia bilang, coba kalian tutup mata kalian. Biasanya Tuhan tuh panggil kita ke dunia yang kita nggak mau. And I remember that was a few months, beberapa bulan sebelum saya daftar sebagai caleg. And I remember waktu itu mau nangis karena Tuhan jangan politik. Tapi lihat apa yang terjadi. Gitu kan. Ya mungkin siapa tahu ada yang mendengarkan ini yang mungkin Tuhan lagi ngomong ke dalam diri mereka masing-masing. Dan ya you need confirmation, ya mungkin ini bisa menjadi your confirmation. Iya, semoga ya bisa menguatkan dan mungkin bisa menjadi jawaban. Yeah, why not? So just just be obedient aja gitu dan percaya, dan setiap ada musimnya kok. Kalau misalnya memang musimnya di sini, ya udah kita lakukan sepenuhnya. Kalau memang setelah itu musimnya sudah berbeda, ya it's okay. And you know Mbak Mary, it's really funny dirimu menyampaikan soal proses and how dirimu sampai sekarang pun, walaupun orang udah melihat you've gone through different seasons in life yang bisa dikatakan you're very very accomplished. Ya, achievement udah banyak banget. Perusahaan kayaknya tadi ngelihat daftarnya kayaknya kayak wow, oke, di usia segini udah punya itu semua. Kita cuma bisa mimpi gitu ya. But you have all of that gitu. Kalau boleh tanya, karena kan diizinkan nanya kan. Oh iya, boleh. Kalau kan diizinkannya terakhir nih, aku masih ada beberapa pertanyaan. Ini padahal udah penasaran soalnya. Oke, never mind. Continue. Boleh. Gimana? Aku nanya dulu. Gak apa-apa, aku nanya ini nanti kan bisa lanjut lagi. But simply karena kita udah di posisi ini yang I think it's a perfect segue. Mohon izin karena pernah jadi presenter juga. Gak apa-apa. Punya podcast sendiri juga. Questionnya adalah, with everything you've gone through, walaupun sekarang masih learning process gitu ya. Tapi apa sih yang jadi tiga pelajaran terbesar dalam hidupnya Mbak Mary? Through all that process. Wow. Aku berbicara dari saat sekarang usia saya 43. Karena
umur berubah, prioritas berubah, cara pandang hidup berubah gitu. Jadi saat ini my 3 biggest lessons in life. Yang pertama, aku merasa bahwa dulu ketika kita masih muda, kalau kita berbicara tentang jendela kehidupan itu pasti kayak terbuka lebar-lebar. Kayak wow, there's so many things you can explore. So many people, begitu banyak gitu. Kayak ya terbuka lebar aja gitu. Choicesnya banyak gitu. Curiosity-nya banyak. Tapi sekarang ketika saya mungkin menginjak usia 40 tahun dan menurut saya nanti 50 dan seterusnya, saya akan merasa bahwa mungkin my window is getting close, shorter and shorter. Menjadi lebih pendek gitu. Bukan berarti saya jadi pilih-pilih, no, it's just because I already have more clarity tentang diri saya siapa, saya karakternya seperti apa, apa yang saya mau, apa yang saya bisa gitu, and apa yang menjadi prioritas dalam hidup saya gitu. Jadi with that, jadi bukan berarti tertutup kita merasa kayak terperangkap hanya bisa itu, tapi it's the opposite. It's just like karena lebih clear. Saya lebih clear gitu. Jadi saya bisa saat ini saya bisa lebih tahu because not opportunity, nggak semua opportunity itu good opportunity dan harus diambil juga. Jadi yang mana yang sesuai dengan jalan ini nih with this purpose gitu. Choice. Saya lebih tahu apa yang penting dan menjadi prioritas hidup saya gitu kan, my family, my spiritual, my partner gitu kan. And at the same time saya juga jadi lebih tahu yang mana yang harus diperjuangkan dan yang mana yang harus direlakan gitu. Nggak semua hal harus diperjuangkan kan. Dan nggak semua orang akan terus bersama dengan kita sampai betul. So there are certain season things yang berikutnya. There are certain things ya udah it's okay, you just have to let go because if not it will just distract you from your tujuan, ketenangan dan semua hal gitu. Jadi itu itu salah satu lessons yang aku lihat bahwa oh it's good. Jadi I'm comfortable with who I am right now. Of course I'm still exploring more, tapi at least dengan kita udah tahu diri kita seperti apa dan karakter kita seperti apa, ya kita jadi lebih firm nyaman dan lebih firm to say no gitu kan to many things gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau dari zaman dulu kita selalu bilang bahwa success is about a destination. Tapi ada yang bilang juga no, success is about the journey. Karena the journey yang more important. Tapi at this point in my life, saya menemukan satu hal lagi. To me, success is not about the destination, it's not just about the journey, but the more important thing is about the companionship. Menurut saya itu yang paling penting sih. Yang penting bukan akhirnya, bukan prosesnya juga, tapi dengan siapa saya berjalan menuju garis akhir itu. And to me, I think that's most important gitu. Dengan siapa saya berjalan melewati ups and downs ini, dengan siapa saya berjalan gitu. Just to know that, you know, who are with me when I walk in this path of life that is so uncertain is already more than enough, and I treasure it the most right now gitu. Itu my second revelations yang menjadi pelajaran dan wisdom buat saya. Dan yang ketiga kalau ada I'm sure ada yang ketiga maybe I learn to have detachment. Nah itu jarang tuh didengar. Karena tadi about companionship which is about relationship. Betul. Sekarang malah detachment. Nah, detachment dari apa? Makanya mungkin butuh wisdom juga ya. I'm still processing. Tapi maksudnya saya, I realize bahwa di hidup ini kan semua hal yang kita miliki, yang kita lihat, it's just temporary kan. Semua itu titipan. It's just temporary. Maksudnya kendaraan kita, bisnis, anak, partner hidup, jabatan, semua everything temporary. Badan kita juga temporary gitu. Tapi cuma satu yang eternal, which is our soul. Gitu. Jadi cuma itu yang akan forever and ever gitu kan, bakal always eternal. Yang lainnya yang nempel lah, ya apapun itu just temporary gitu. Jadi so by understanding that, and untuk saya selalu mengingatkan, ya saya jadi tahu bahwa I know what is important gitu. Maksudnya suatu saat nanti, ya of course kan
mungkin raga saya akan menghilang, saya nggak akan bersama dengan raga saya lagi gitu kan. Tapi at that time ya saya mungkin nggak bersama dengan raga saya, tapi saya bersama dengan pencipta saya gitu kan. And I think to me that is important to really shifting of focus. Iya, gitu untuk tetap menjaga my soul and make sure that I'm feeding my soul correctly gitu. Dan make sure bahwa at least ketika walaupun semua ini temporary, tapi I'm very grateful dengan apa yang dipinjamkan ke saya. Jadi suatu saat nanti kalaupun saya harus meninggalkan dunia ini ya I just want to give my best. Seperti kayak kalau kita lagi nginep di hotel dan kita seneng banget sama semuanya kan pasti kita pengen ninggalin sesuatu. Jadi siapapun orang yang akan tinggal di situ nanti akan bisa melanjutkan dan merasakan. For sure. You just feel grateful gitu. Jadi itu sih mungkin 3 hal legacy. Yang the keyword legacy. Yang aku thank you for pelajarin. sharing. Semoga bermanfaat. For sure. Pasti bermanfaat buat yang mendengarkan. Amin. Tapi aku masih boleh nanya lagi nggak? Boleh banget, sorry, boleh. silakan. Tadi soalnya udah langsung di tahap yang dimana aku udah curious aja gitu, sorry ya. Gak apa-apa. Maaf merusak alur. Gak apa-apa. Udah dirusak dari awal. Udah gak sesuai dengan apa yang dipikirin. But I'm glad. Aku cuma nurut loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi sometimes kan kita ya harus bisa flexible, just organic. So go ahead. What's your next question? Oke, since Mbak Sarah sekarang berada di dunia politik, jadi aku pengen nanya. Jadi aku akan menyebutkan 5 tokoh politik, nama-nama. Mungkin seorang yang semua sahabat juga kenal pasti. Penasaran jadinya. Apa komentar atau opini Mbak Sarah terhadap nama-nama berikut ini? Aku akan sesingkat mungkin I will say. Nggak harus singkat. Oke. Ini nggak apa-apa nih sampai besok nih kita ngomongnya. Kidding. Go ahead. Oke. Pak Prabowo Subianto. Pak D, udah pasti ya. Saya sebutnya Pak D. Pemimpin, mentor, teladan, and pemimpin udah, and calon presiden. Boleh dong ya kan. Boleh. Tuh singkat-singkat tuh. Karena kalau nggak sampai besok nih kita ngomong. Pak Anies Baswedan. Guru ya kan. Dia also pemimpin ya kan. Teladan untuk mereka yang menyukai cara kepemimpinannya, intelektual, ramah, murah senyum. Oke. Dan calon presiden juga setahu saya. Walaupun belum pendaftaran. Belum ada yang daftar semuanya. Belum. Oke. Pak Ganjar Pranowo. Ramah juga, murah senyum juga, suka guyon. Humoris. Dari pengalaman saya ketemu dia langsung ya. Dan loyal. Ya. Oke. Terutama dengan partainya. Yes. Okay. Dan itu nilai yang positif kok. Yes. Karena di dunia politik ini loyalitas tuh seringkali antara dilupakan padahal sangat diperlukan. Gitu. So, gitu. Mas Gibran. Dan of course calon presiden setahu saya. Biar fair semuanya gitu ya. Semua calon presiden. Mas Gibran. Yes. Oh my gosh, man of few words. Itu saya pernah soalnya jadi moderator. Ini serius antara RK, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo sama Gibran. Iya. Jawaban dia tuh pasti cuma 2-3 kalimat at most. Jadi man of few words ya. Muda, sangat inspiratif, semangat, nggak neko-neko, ya kan. Tegas juga sih, ya anaknya tegas juga. Dan wali kota Solo. Soalnya tadi kan disebutin posisi yang lainnya. Oke. Kirain ini, kan tadi kan capres, siapa tahu. Ya kita ini soal tergantung ya ini tayangnya kapan ya. Kalau misalkan tayangnya sebelum keputusan MK. Masih wali kota Solo. Masih. Jadi kita lihat nih. Setelah keputusan MK seperti apa, I don't know. Oke. Nggak tahu nih. Terakhir, Pak Erick Thohir. Oh, pengusaha ya, berwibawa, sangat easy going,
mudah untuk bergaul gitu kan, dengan anak muda juga gitu, suka sepak bola, udah dari zaman dia punya klub juga sendiri gitu kan, sekarang jadi ketua PSSI ya kan, menteri ya kan, yang pasti ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, but you cannot please everybody. Tapi dalam hal itu dia visioner untuk apa yang mau dia lakukan waktu kemarin sebagai Menteri BUMN. So di situ. Oke. Capres, apakah cawapres? Salah satu cawapres hopeful. Ya. Apa tuh cawapres hopeful maksudnya? Iya, berharap bisa menjadi cawapres. Okay. Ya kan? Jadi yang salah satu yang berharap untuk menjadi cawapres. Tapi belum menjadi cawapres. Jadi kita nggak tahu karena belum ada yang klaim. Belum ada yang klaim. Belum ada yang klaim. Kita lihat aja seperti apa. Belum ada deklarasi kita. Tergantung ini tayangnya kapan. Ini soalnya hitungan hari. Tapi yang sudah pasti Pak Prabowo adalah calon presiden. Ya, menurut Mbak Sarah apa sih yang membuat Pak Prabowo tuh kekeh banget gitu, selalu never give up untuk menjadi presiden? Nah, that's where I have to correct. Karena dia nggak pernah minta untuk kita ngajuin dia sebagai calon presiden. Yang ngebet adalah kita. Karena tahu bahwa dia punya hati untuk Indonesia. Kalau dilihat kenapa dia sekarang santai banget, he's got nothing to lose. Karena buat dia kembali lagi dia maju nih bukan untuk dirinya sendiri. Dia maju karena memang dia cinta sama Indonesia dan dari hasil Rapimnas Gerindra semua unanimously menyatakan ingin beliau maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Nah, dia menerima. Terus habis itu ya tentunya harus menunggu untuk cukup waktu itu, dan sebenarnya waktu itu kan dengan PKB itu udah cukup sebenarnya untuk beliau maju. Nah, tapi kan sekarang peta politik berubah dan H-1 jam pun juga bisa berubah from my experience gitu ya. Tapi ya jadinya kan sekarang beliau sudah mendapatkan dukungan yang cukup. Jadi kembali lagi to the question, kenapa beliau ngotot banget, itu bukan beliaunya yang ngotot, tapi memang bahkan waktu kita mendirikan the founders mendirikan Gerindra, dia tuh tadinya nggak mau. Dia menyatakan there's enough partai, ngapain harus mendirikan baru, tapi pendukung-pendukung beliau termasuk my dad itu menyatakan no, you need a kendaraan, and untuk kita memperjuangkan ideologi kita kayaknya nggak bisa dengan partai-partai yang sekarang ada. Jadi itu kenapa akhirnya didirikanlah Gerindra. Dan itu kenapa akhirnya dia juga maju sebagai capres, karena didorong sama demikian banyak orang yang percaya dengan hati beliau, percaya dengan niat beliau, dan waktu itu kan akhirnya bukan sebagai capres tapi cawapresnya Bu Mega. Ya kan? So a lot of people forget waktu itu perpaduannya adalah PDI Perjuangan Gerindra. Ya kan? Bu Mega cawapresnya Pak Prabowo. 2009. So yang minta bukan dia. Tapi sekarang Mbak Sarah dan teman-teman semua optimis ya? Harus selalu optimis. 2024. Bahkan dari dulu sampai sekarang optimis. Iya. Karena karena kalau nggak salah Mbak Sarah juga pernah mention bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu adalah orang yang paling banyak dikecewakan, paling banyak disalahartikan. Bukan paling banyak, tapi memang sering banget gitu. Pertanyaannya. Tapi apa yang membuat Mbak Sarah dan sangat optimis di tahun 2024 ini? Kalau optimis sih, kita di dalam politik itu kalau nggak punya optimisme mendingan keluar. Karena di politik ini ujung-ujungnya kita tuh memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan kita harus punya optimisme dong kalau untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jadi optimisme itu bukan persoalan Pak Prabowo akan menang atau tidak. Walaupun of course optimis dalam hal itu. Tapi optimisme itu adalah bahwa ya apa yang beliau perjuangkan pasti nggak akan sia-sia kok. Dan kita optimis
dengan kalau bicara pemilu bahwa beliau akan menang ya optimis. Tapi tentunya itu hanya di tangan Tuhan. Yeah. We don't know what will happen. Yeah. Tapi kita optimis karena kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang beliau perjuangkan, itu adalah hal-hal yang benar dan yang terbaik untuk bangsa ini. Karena kembali lagi semua mau menuju Indonesia emas. Caranya aja kok yang berbeda. Mungkin ada yang berpikir oh ini harus fokusnya di sebelah sini, ini harus fokusnya sebelah sini. So kembali lagi itu kenapa kita nggak pernah menjelekkan yang lain. Kita berpikir bahwa mau itu Pak Anies, mau itu Pak Ganjar, semua putra-putra terbaik yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa ini oleh pihak masing-masing. Hanya kami yang ada di Koalisi Indonesia Maju percaya bahwa apa yang menjadi pengalaman beliau, apa yang sudah beliau perjuangkan bersama dengan Pak Jokowi selama 4 tahun ini gitu ya, sudah mau 5 tahun di kabinet Indonesia Maju, itu adalah hal-hal yang memang layak dan patut untuk kita lanjutkan dan layak dan patut untuk kita perjuangkan untuk kedepannya, supaya nanti ada peaceful transition of power, dan untuk memastikan bahwa apa yang akan kita hadapi ke depan karena geopolitik dunia ini sangat luar biasa pergerakannya, dan para pakar yang menyatakan ini kemungkinan besar akan ada konflik besar yang terjadi antara dua kekuatan dunia. Indonesia harus punya sikap yang jelas. Kalau kita tidak memiliki pemimpin yang mengerti diplomasi global, pemimpin yang tidak memahami kekuatan dan kelemahan Indonesia, itu pasti akan sangat sulit untuk bisa secara strategis menempatkan Indonesia di posisi di mana kita bisa non-blok. Posisi Pak Prabowo adalah non-blok, non-aligned, yang di mana beliau tidak mau Indonesia untuk harus di posisi di mana lu harus milih antara lu milih yang itu atau lu milih kita, gitu. Dan itu jangan sampai. Kalau kita soalnya harus milih pasti we're in a very difficult position. Jadi itu yang menurut saya kenapa kita semua sangat mendorong beliau ya, karena kita yakin beliau mendorong persatuan Indonesia, selalu menyampaikan bahwa untuk kita bisa hadapi apa yang akan kita hadapi dalam hitungan 5-10 tahun ke depan, jawabannya cuma satu, harus ada persatuan elit. Elit maksudnya bukan elit partai ya, elit adalah elit lintas bidang. Mau itu di bisnis, mau itu di politik, mau itu di everywhere, harus ada persatuan untuk kita bisa this is our stance, dan ini yang akan kita lakukan untuk melalui apapun tantangan itu. That's nice. Kita tunggu nanti pemaparannya secara official ya. Yes. Ketika nanti betul. Sudah Walaupun terjadi. Sekarang udah mulai dipaparkan karena udah ada 17 program kerja dan 8 program aksi cepat itu udah ada, silahkan dicek. Nanti pasti akan lebih terbentuk lagi dan detail lagi setelah sudah ada cawapres juga. Karena kan pasti peran cawapres itu bagaimanapun juga sebagai wapres itu harus bisa saling support satu sama lain. Setuju. Saya juga optimis Mbak Sarah. Harus. Saya sorry. Saking semangatnya loh. Oh my, sorry. Silakan. Optimis. Iya, saya optimis. Suatu saat nanti saya juga bisa ngobrol dengan Pak Prabowo. Oh pasti. Karena so far kan Mas Anies sudah pernah kesini, Pak Ganjar juga. Tinggal Pak Prabowo nih belum pernah. Saya sekarang tahu kenapa saya diundang ke sini sekarang. Bertukar pikiran. Sebenarnya sebagai messenger. Sebagai messenger. Bukan untuk ngobrolin semua itu yang tadi. Ujung-ujungnya. Just kidding. I'm kidding. Nanti saya sampaikan ya. Walaupun saya nggak bisa menjanjikan karena beliau masih sangat sibuk sebagai Menhan. Oh iya pasti. Ya, tapi pasti. Dan beliau sangat serius untuk hal itu. Jadi nanti saya sampaikan undangannya. Siapa tahu. Last questions buat Mbak Sarah. Sure. Dari pengalaman hidup jatuh bangun banyak hal yang pernah dialami, banyak pilihan, banyak tantangan. What is one biggest lesson? Oh dibalikin nih. Iya. Satu pelajaran hidup. Satu pelajaran hidup. Tadi sebenarnya udah menyampaikan soal terbuka untuk belajar. Jadi satu lagi yang lain deh. Never think you know everything. Karena waktu saya masuk ke DPR, saya jadi tahu bahwa lebih banyak hal yang saya ketahui, rupanya lebih banyak lagi yang saya nggak tahu apa-apa. Jadi, the more I know I don't know.
Lebih banyak yang saya ketahui, jadinya saya lebih tahu diri karena akhirnya tahu bahwa lebih banyak hal yang saya nggak tahu. Jadi saya harus mengingatkan kepada semua, jangan kita jadi sok tahu, jangan kita juga menganggap bahwa we already know everything, tong kosong nyaring bunyinya. Dan that's why kan kita bilang bahwa padi yang berisi pasti akan menunduk gitu kan. Karena apa? Karena I honestly I know bahwa lebih berwawasan seseorang itu biasanya pasti lebih humble dianya. Karena dia tahu bahwa banyak hal walaupun dia punya pengalaman segudang, dia masih perlu belajar. So never stop learning karena you still have a long way to go. Yes, banyak mimpi yang juga masih bisa diwujudkan. Never give up. Banyak hal yang Never bisa give up. dikerjakan. Yes. Never give up. But most of all karena jarang dibicarakan soal ya jangan sok tahu. Kalau soal yang lain-lain kayaknya sering banget diomongin and that they're all true gitu ya. Tapi aduh kita sering kali apalagi Gen Z dan milenial ya, sebagai bagian dari milenial, kadang-kadang kita harus tahu diri lah gitu loh, bahwa we're supposed to be the most well informed generation ya kan, apalagi Gen Z sebagai digital native, tapi belum tentu kamu tahu segalanya kok, karena if you've never walked those shoes, that's true, you have no right to judge. Iya, kan katanya ada yang bilang warga plus 62 yang maha tahu kan, netizen maha tahu. Netizen maha tahu dan semuanya kayaknya ringan banget gitu untuk mengkritik tuh gampang, bisa tapi jadi mengkritik detektif, secara bisa jadi sekarang ya. Iya, sekarang jadi detektif loh. Tambahan detektif Conan. Tapi misalnya gini, Jari tuh kalau mau mengkritik nggak masalah, tapi pasti lebih susah mengkritik secara konstruktif. So nggak masalah mengkritik, tapi konstruktif. Kalau lu nggak tahu solusinya, jangan mengkritik lah. Mungkin ada yang lebih tahu daripada lu. Hello. Sorry. Mohon maaf, agak galak dikit. Pantes anaknya kayak gini. Iya. Apa-apa, tapi aku happy banget, senang banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini, senang banget bisa bertukar pikiran, senang banget bisa saling menguatkan. Dan saya sungguh-sungguh doakan suatu saat nanti mimpinya Mbak Sarah bisa terwujud. Yang mana? Jadi pengen aktris Hollywood, yes, kan? Yes. Pengen main sekali lagi. What is your most favorite play? Suka nonton itu gak sih kayak Broadway gitu? For sure, but Broadway itu it's its own thing, play is a different thing. Tapi pengennya jadi aktrisnya tuh everything. My first love is theater. Makanya waktu kemarin kan main Aria itu kan juga bukan sebagai Aria, tapi di dalam play Aria itu kan karena that's my first love. I love theater. I love theater. Tapi kalau di dunia perfilman pun juga karena itu seni peran still. Tapi my favorite play agak susah. Karena ada beberapa yang pasti ada beberapa. Oh my goodness. I would say it's a tie antara Hamilton sama Les Mis. Les Miserables. Karena the first play yang I watched, the first musical, bener-bener nangis segembreng-gembrengnya itu Les Miserables. Tapi untuk yang oh my gosh, rasanya kayak mau berdiri ikutan nyanyi yang menginspirasi banget. Kalau Les Mis kan semuanya depresif ya. It's so depressing. Tapi kalau oh man, I can listen to it kalau lagi bener-bener butuh energi lagi sambil jogging, itu Hamilton. Because you don't know who writes your story. Masuk Pak Eko, masuk. Sukses selalu. Terima kasih Mbak Mary. Sukses terus juga. Sama-sama. God bless. God bless. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.